Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali mengenai sumber lalai pada manusia. Baiklah, mari kita buka diskusi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, mungkin judul ini sudah sering kita diskusikan, tetapi begitu seringnya kita mendiskusikan mungkin barangkali kita sampai lupa apa itu lalai di sini ya. Sifatnya di sini adalah mengulang-ulang supaya kita lebih mengerti dan paham lagi apa yang dinamakan sumber lalai pada manusia. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa itu lalai. Lalai itu bukan berarti tidak tahu ya. Dia tahu dan dia sudah belajar dan dia sudah memahaminya. Tetapi dia melupakan apa yang dipahaminya. Pura-pura tidak tahulah kalau kita bilang di sini ya. Padahal itu sudah dipelajarinya atau berada di dalam di dalam petunjuk atau di dalam penerangan lah kalau kita bilang di sini ya. Sedangkan manusia berarti di sini adalah kalau kita ambil kata dasarnya itu terdiri dari dua kata, yaitu ma'un nasia, air yang dilupakan di situ ya. Berarti itu adalah bagian dari tubuh manusia. Sementara sumber itu kita pahami itu adalah sebagai pusatnya ya, asalnya. Nah, di sini kita lihat dulu apa sih yang menjadi asal ataupun sumber lalai pada manusia itu. Nah, sahabat Taubi, ketika kita paham bahwasanya manusia itu kumpulan dari air di situ ya. Air itu kan identik dengan ini ya, ilmu pengetahuan, kemudian apalagi iman yang terus mengalir dan beredar di dalam tubuh manusia. Nah itu ya, tetapi terkadang ketika kita tidak memahami sifat lalai yang ada dalam diri kita ini, maka bisa juga membahayakan. Makanya di sini kita sering menceritakan sifat lalai. Karena memang kita ini harus betul-betul belajar mengenal apa itu sifat lalai. Karena kalau dibiarkan sifat lalai ini, maka akan semakin membahayakan. Nah di situ ya. Nah, sahabat Taubi, sifat lalai ini sebenarnya sudah Allah tetapkan. Allah letakkan pada manusia. Maka kita mengulang atau bercerita kembali mengenai asal muasal kejadian Nabi Adam alaihissalam sebagaimana manusia pertama yang diciptakan Allah. Nah, kita perhatikan bahan-bahan dari Nabi Adam. Tentu kan Nabi Adam ini nggak mungkin dijadikan kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Memang bisa, tetapi kalau gitu nanti apa yang mau dipelajari bagi manusia di situ ya. Nah, di mana sumber kelalaiannya? Bukankah bahan Nabi Adam itu Allah ambil dari sisi bahagian yang ada di dunia dan sebahagian lagi dari sisi akhirat. Nah, kedua-duanya itu dikombinasikan, diaduk, dijadikan menjadi satu kesatuan. Artinya di situ apa? Bahan dunia dan akhirat bersatu, baik dan buruk bersatu. Itulah yang berada di dalam tubuh manusia. Artinya kalau nggak dikenali jadi lalai nggak? Lalai. Awalnya si manusia itu kan ngerti, dia itu memang udah dijadikan tuan lalai. Tapi ada pelajaran yang diberikan di situ. Kalau nggak ada sifat lalai, ya kapan kita belajar? Nanti terakhir si manusia itu jadi sombong jadinya terus-terusan gitu kan. Sebagaimana Banul Jan, iblis. Dia nggak mengenal sifat lalai dalam dirinya. Yang dia tahu itu aku pasti benar gitu ya. Itulah dia sifat yang diberikan Tuhan kepada sang iblis tadi. Nah, sahabat Taubi, lantas di mana sumber lalai yang ada pada diri manusia? Allah memberikan di dalam tubuh manusia ini, kalau kita teliti pastikan kita melihat diri kita sendiri juga ya. Ternyata ada 9 sumber
kelalaian dalam diri manusia, 9 lubang sumber dalam diri manusia. Kalau tidak dikenali, maka dia menjadi sumber bencana bagi manusia. Tetapi kalau dikenali, dia akan semakin paham ternyata isiku ini, diriku ini adalah kombinasi dari baik dan buruk. Contohnya lah kita bilang gini ya, dua mata, kemudian apa lagi? 2 lubang hidung atau 1 mulut lah kita bilang. Loh, kalau kita bilang sumber kelalaian mulut ini, lantas bagaimana kita menceritakan haknya Tuhan gitu kan? Tapi ketidaksadaran kita yang Allah letakkan sisi lalainya dalam diri kita ini tuh yang jadi masalah bagi kita untuk mengenal Tuhan. Nah, ketika 9 sumber lubang yang ada pada diri manusia tidak dikenali, maka posisi dia betul-betul berada dalam kelalaian yang sangat nyata di situ ya. Artinya sudah dijadikan lalai, maka dia mempertuhankan kelalaian yang ada dalam dirinya. Artinya tidak mau kenal dengan sumber lalainya yang ada dalam dirinya. Nah, sahabat Tobi, jadi apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia? Yang pertama adalah paling tidak kita mengenal untuk apa Allah menciptakan sumber lalai dalam diri manusia. Nah, itu menjadi PR kita masing-masing. Nah, kalau nggak Allah berikan sumber lalai, berarti kan jadi malaikat jadinya semuanya. Kan ada sumber lalainya, artinya malaikat itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar Tuhan, kami jalankan. Nggak pernah istilahnya mereka bermaksiat kepada perintah Tuhan gitu ya. Tapi manusia ini aneh. Allah ciptakan dengan begitu banyak keunikan yang ada pada dirinya. Makanya dikatakan manusia itu ada lalai, dengan adanya lalai yang ada pada diri manusia itu menandakan itulah kesempurnaan yang diberikan Allah kepada dia. Tidak cuma baik aja, tidak ya, baik dan buruk menyatu di dalamnya yang harus dikenali hingga dijadikanlah dia sebagai manusia sempurna. Dan ke-9 lubang yang tadi yang ada pada diri manusia, satu saat nanti akan menjadi saksi juga bagi kita ketika di alam akhirat ya. Pasti semuanya bersaksi. Nah, kalau sempatlah si mulut nanti bersaksi, aku tidak pernah menceritakan Tuhan, tidak menceritakan asalku yang ada di mulut ini gitu ya. Kan bisa jadi bahaya. Memang dibilang Tuhan juga, wa kullan ulaika mas'ula gitu. Dalam setiap tubuh manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kenapa? Berarti banyak sumber kelalaian-kelalaian pada diri manusia. Nah, sahabat Taubi, sebagai kesimpulan kita mengenai sumber lalai pada manusia ini adalah yang pertama, bahwasanya lalai itu sudah menyertai manusia yang perlu harus dikenali dan dipelajari. Yang kedua, sumber lalai pada manusia Allah letakkan 9 lubang yang ada pada diri manusia yang harus dikenali. Ketika dikenali, asal muasal 9 lubang tadi ternyata banyak manfaatnya bagi kita sebagai manusia. Di mana ada kelalaian, pasti ada ingat di situ ya. Nah, kita hanya mengingat siapa yang memberikan di sini kelalaian pada diri kita ya. Nah, sahabat Taubi, tentu segala silap kata dalam penyampaian pada kesempatan kali ini mohon kiranya untuk dimaafkan, dan kepada Allah juga kita minta tolong dan minta ampun. Baiklah, mari kita tutup diskusi kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat Taubi, untuk materi ini bisalah dikunjungi nanti di ada Taubi My ID. Di situ nanti akan membahas mengenai pelajaran-pelajaran Islam bagi siapa yang ada kemauan, ada kehendak untuk mengenal sumber lalai yang ada pada dirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.